Siapa yang bisa melihat surga? Lalu langit terbelah dan Yesus duduk di sebelah kanan Tuhan di surga. Siapa yang bisa lihat surga? Lukas. Dan Yohanes Pakai teropong apa dia lihat surga itu? dulu teropong apa itu kan manusia sekali. Bukannya Bapak itu nggak bisa dilihat. Kok dia bisa tahu kalau yang di samping kirinya Yesus itu adalah Bapak? Mana tahu ular naga. Nah, itu karangan. Yang betul adalah wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Jadi umat Islam yang mati dalam berdakwah, mati dalam berjuang karena Allah, mereka nggak mati, mereka berada di sisi Tuhannya. Syukran sahabat Aquarius, masya Allah, barakallah. Begitu saudaraku. Jadi hidup kekal itu sudah ada di Islam, bukan di Kristen. Coba kita lihat nih. Coba kita lihat. Saya tanya saudara-saudara Muslim saya di sini, Ukhti Putri. Gimana mau hidup yang Menurut iman kita, Yesus itu Rasul atau Tuhan? Yesus itu Rasul utusan Tuhan atau Tuhan? Rasul utusan Tuhan. Bang Thomas, menurut iman Islam, Yesus itu Rasul utusan Tuhan atau Tuhan itu sendiri? Isa atau Yesus di dalam iman kalian ya teman-teman Oten itu diyakini sebagai Rasul dan tidak pernah diyakini sebagai Tuhan. Di dalam iman Islam. Saudara Mangkro, Saudara Mangkro, Yesus menurut iman kita yang datang di tengah kaumnya Bani Israel itu utusan Tuhan atau Rasul utusan Tuhan? Tuhan atau utusan Tuhan? Seluruh umat Islam akan mengakui Yesus hanyalah Rasul utusan Tuhan. Berarti umat Islam itu sudah memperoleh hidup kekal. Nah sekarang saya tanya sama saudara Johan, Yesus itu Tuhan atau utusan Tuhan? Utusan. Ya, utusan. Tapi yang kamu sembah hari Minggu siapa? Ya Bapak. Ya Bapak. Jadi bukan Yesus. Ya, harus melalui dia juga. Inilah yang dikatakan host tidak berakal, tidak bisa bahasa Indonesia. Hidup kekal itu sudah ada porsi masing-masing. Hidup kekal diperoleh dengan mengenal dua oknum, dua pribadi, dua hakikat yang harus kita kenal. Yang pertama, pencipta langit dan bumi harus dikenal sebagai satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Jangan ditambah dengan Yesus. Yesus itu kalau masuk juga menjadi Tuhan berarti dua-duanya. Sementara Yesus mengatakan satu-satunya. Kalau satu-satunya ya satu, Cak Ayu, bukan dua. Zat apa itu bang? Sembah orang apa? Cara tercat padat. Apa? Zat. Zat itu bahasa Arab. Zat itu artinya hakikat. Zat Iya. air. Itu kok yang zat itu Tuhan Anda, Yesus, Tuhan Anda zat. Zat padat, zat gas, zat cair. Iya kan? Masuk akal nggak? Kalau Yesus yang Anda sembah itu adalah materi. Apa ada zat di dunia ini? Coba. Mulai gila dia. Mulai gila teman-teman. Zat di dunia ini. Saudara, tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran Allah itu zat. Itu nggak ada. Tunjukkan mana dalilnya. Kalian hanya dibodoh-bodohi oleh misionaris orientalis barat. Tidak ada dalam Al-Quran Allah itu zat, itu nggak ada. Kalau Tuhan Anda zat, dalilnya ada. Di mana itu? Kolose 2 nomor 9. Nah, itu bukti kalau Kristen itu menyembah zat. Itu dalilnya. Tapi kalau Tuhan kami tidak ada dalilnya di Al-Quran itu bahwa Allah itu zat, itu tidak ada dalilnya. Tunjukkan. Kalau ada dalilnya Allah itu zat, besok saya kawin lagi. Memang kau ini Asik. Nggak ada dalilnya, nggak ada. Nah jadi saudara Johan, Anda harus Amin kan mengakui. Bunda. Amin amin Bang Tua. Anda harus mengakui. Amin. Sayangnya nggak ada dalilnya. Meskipun amin tapi tidak ada dalil. Nah sekarang permasalahannya ada sama Johan ini. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai apa? Tuhan atau utusan Tuhan? Jadi seluruh isi gereja tak ada yang memperoleh hidup kekal alias surga. Kenapa?
seluruh gereja hari Minggu menyembah Yesus, berarti menafikan apa yang diajarkan Yesus. Jika engkau ingin masuk surga, kenali aku, kata Yesus. Kenali aku sebagai apa? Sebagai Juma. Mulai gila kan, udah gue bilang. Jangan gengsi, saudaraku. Kami di sini itu untuk mengajarkan. Bukti loh, gitu maksudnya. Kita ini berdiskusi seperti ini untuk memberikan edukasi. Terlepas kita beda agama, beda keyakinan, tapi otak ini yang harus menjadi alat sebagai koridor, sebagai filter. Kalau narasumbernya Islam tapi yang disampaikan adalah kebenaran, lawang diterima. Tapi kalau sebuah kesalahan yang menyampaikan Kristen, ya harus ditolak meskipun sama-sama agama. Begitu saudara, kami coba kurang apa lagi? Hidup kekal itu adalah mengenal Tuhan yang mengutus para nabi sebagai satu-satunya Tuhan. Dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Ustaz apakah? Sedangkan orang Yahudi menolak Yesus sebagai utusan. Orang Kristen malah menerimanya sebagai Tuhan. Kan aneh. Inilah makanya di dalam doa umat Islam pada saat ibadah diterangkan bahwa Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Itu doanya kami dalam ibadah. Kami berdoa agar dihindarkan dari kelompok Yudaism, ya, Kristen, yang kemudian dimurkai, dan berdoa untuk dijauhkan dari kekristenan, yaitu mereka yang disesatkan. Ibu itu di mute. Begitu saudara. Mengikuti Taurat sama apa? Sama Injil. Al-Quran saya bukan Taurat pengikut yang mana Taurat. kau ikuti? Saya juga bukan pengikut Injil karena saya adalah Muslim. Islam kami, kitab kami Al-Quran. Itu terangkan dulu. Taurat yang mana kau ikuti sama Injil? Kami Kalau tidak kau nggak mengikuti Taurat sama Injil. Gak Ibu, benar ada agamamu Tuhan. Ibu, kami tidak. Tuhanmu dari Arab, bukan dari Israel. Allahu Akbar. Tunjukkan mana yang kau ikuti Taurat sama Injil. Ya. Kami Biar ku bukan. tengok dulu Injil yang mana kau ikuti. Bentar Bun, sabar mulai Bun, ini. sabar. Gak masalah itu. Bunda, Ini suka iya, kali sabar dulu, apa Bunda. cari masalah dia apa di Iya, Alkitab. Bunda. Selamat pagi dulu Bun. Selamat pagi Bun. Ikutin Taurat. Ya, selamat pagi Bunda. Biar enak, Kalau sportif. kau memang Iya. punya Taurat sama Injil, tunjukkan ayat mana. Aku ambil Alkitabku. Oh iya, wah ini menantang nih teman-teman dia mengambil Alkitab dia. Menantang dia Bang Siman. Ya Allah. Iya boleh. Moderator, kalau dia tidak bisa kondusif diturunkan ya. Tidak mau room Oke. service. Ya nggak apa-apa Bunda. Ditambahnya kemudian Bang berkata. Johan, mohon maaf ya Bang Johan, saya mute dulu gantian sama Nambah-nambah bundanya ya. ayat orang. Oke, Iya, Bunda. silakan Ibu. Sebentar ya Bunda, kita diskusi gantian nanti ngomongnya Bunda ya. Bunda, ya kita diskusi tapi gantian ya Bunda ya ngomongnya. Tauratmu sama Injil yang kau Dia ikuti. ini bocor sendiri dia. Coba dulu yang mana cuma. Taurat yang mana yang kau ikutin? Oke, baik ya. yang Saya mana? dengarkan, tapi kalau Anda bertanya, dengarkan. Iya. Coba. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Gak usah Qala ya bilang kau Musa, sama aku. Inni stafaituka ala nasi birisalati wa bikalami wa huzma ataituka wa kum minasyakirin. Wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila likulli syai'. Pandai nih bahasa Bahusha bikuwah wa'mur qaumak ya'khuzu bi ahsaniha sa'urikum daral fasiqin. Nah, menurut Al-Quran, Nabi Musa diminta oleh Allah untuk meneguhkan dan berpegang teguh kepada risalah yang datang kepadanya, yaitu hukum Taurat. Dan Allah meminta, tunggu sabar. Dan Allah mengajarkan kepada Nabi Musa agar membuat kaumnya berpegang teguh kepada hukum Taurat itu. Jadi yang diminta untuk berpegang teguh kepada Taurat itu Bani Israel. Bukan kami. Bani Israel. Bani Israel. Terus kalau mau lipat ini Bani apa?
Kami kan dari Israel. Ah, dari Israel. Tahu kau cuma Dari Israel. kau tidak pernah mau mengikuti Israel ini mana? Alkitab Mau ini. lipat Cuma. pak, Isi mau lipat pak. Alkitab ini, Israel, isi Alkitab Israel ini dari cuma. suku mana? Ini Yang cuma, makan cuma. babi. Isi Alkitab ini, nah, kau tengok. Isi Alkitab serigala. Ini dari ini pengikutnya apa namanya Yahudi sama Kristen. Di mana Tahu-tahu. Yahudi? Di Orang mana? Yahudi di sini, si Musa di sini, bukan Aduh. Alkitabmu ini yang isi Alkitab ini. Aduh. Makanya Apa haknya orang Taurat Kristen Musa- menggunakan dengar. kitab terjemahan Taurat milik yang kau Yahudi? katakan gak sama Taurat yang di Alkitab. Tauratmu Mulai beda. ngaco dia. Tahu kamu? Kalau kami Taurat kami dengar dulu. Ke 10 firman biar tahu kau biar kita Itu 10 firman itu untuk Akulah siapa? Tuhan. Dengar dulu. Untuk siapa? Akulah 10 Tuhan firman itu untuk Allahmu. siapa? Bani Israel atau Bani Kampret? Bani Kristen, Apa? Bani Kristen. Nenekmu Kami kiper, mengikuti. udah tua, Kami penipu. mengikuti ini cuma hari Penipu, Minggu kami harus penipu, membaca ini orang cuma. tua Dengar, penipu, dengar. penghuni Kami hari neraka ini. Minggu harus membaca Hei, ini di gereja. Biar di tahu kau mana bilang kami dalilnya tidak hukum mengikuti. Taurat untuk Kristen? Di mana dalilnya? Ini, Mana coba? hukum Saya dengar. Taurat Ah. yang untuk Kristen ini. Biar tahu Mana kau. dalilnya? Coba, Kau coba. tanya orang apa orang Mana Yahudi. dalilnya Apa benar hukum Taurat Kristen itu untuk mengikuti? pemakan babi itu Kau tanya mana? orang Yahudi yang beragama Yahudi. Itu Bisa-bisa kau Yahudi itu diludahi Advent. mulutmu Tahu kamu arti sama orang Yahudi kok. Agama Advent lah Yahudi. Tahu Nenekmu kamu? nenekmu kiper, penipu, orang Agama tua, hei, hei. agama Orang tua, Advent hei. itulah Hei. Yahudi. Woi, Makanya makhluk mereka kuburan ini sudah mulai Alkitabnya, manggil-manggil tuh. Jangan kau Alkitab bohong di Yahudi sini. Ini cuma ini kau baca Woi. ini ya. Alkitab Yahudi ini. Woi. Makanya orang Yahudi Di mana itu, dalilnya hukum Taurat untuk orang Roma, untuk orang hukum Yunani? Taurat ini kau baca Keluaran 20. Itu Ayat hukum 1 untuk Bani Israel. Sampai 17. Orang Itu Israel, hukum memang untuk kami Bani juga Israel. orang Israel kami ikutin orang Israel ini. Bukan masalah ikut-ikutan, jangan ikut-ikutan. Oi, serigala, oi, oi, oi. Serigala berbulu landa. Orang Yahudi Oi. yang kau bilang itu. Ada Oi. kau pakai perjanjian lama bilang sama mereka. Serigala bergigi ompong, Coba oi. tanya. Perjanjian lama itulah Taurat. Perjanjian lama pula di kau sebut Taurat. kitabnya orang. Itu Mereka perjanjian baru memakai itu. Taurat. Hukum Taurat orang itu Yahudi perjanjian memakai baru. Taurat. Yang kami imani ini, yang kami imani ini dipakai. Kenapa Karena pula Yahudi orang ini? itu, dengar Juma, Iya. karena Yahudi itu Mana perjanjian lama dalilnya diikuti Taurat mereka. untuk Kristen? Dalilnya mana? Perjanjian lama diikutin oleh Perjanjian Yahudi. lama. Ya. Perjanjian lama inilah Alkitab Yahudi. Biar tahu kau. Waalaikumsalam. Boleh kamu Ada bawa tanya orang ada Yahudi. bawa obat Tolong Pak? limit, Mereka Bos. memakai Taurat. Tolong limit dulu mau lipat paham, Tapi Bos. kalau kamu tidak Ada memakai bawa Taurat sama obat, Injil. Makanya obat. jangan kau samakan diri. Suntik mati sama bisa yang nggak ini tidak orang? Kami. Bertahu kau cuma. Bang Manko, tolong limit untuk Jangan kau samakan Taurat Oke, yang bentar bunda. Bentar, sama ya sabar diri. dulu. tolong limit bentar tolong dulu. Sabar, Bu Maulid. Bunda Maulid. Nah, ini terlalu izin- kepenuhan izin Roh Kudus cuma- lagi. Terlalu penuh nih Roh Kudusnya. Aku minta izin betul ini mau lipat paham nih, tolong diturunkan. Saya minta tolong betul. Ya, bentar. Udah menipu Bentar, dia, udah sabar, nipu. ya. Bos. Ya, Udah Bunda. tua. Terangkan cuma sekarang. Bun, ya sabar Dun. Udah nipu kau, orang Bunda tua. kalau tidak bisa diperingatkan nanti diturunkan loh. Ya, Ya dengarkan, Bunda. izin aku minta Dengarkan izin betul, saya. Bos. Saya Ini mau moderator lipat di sini. paham diturunkan. Cuma, dengar ya, aku membaca hukum. Alah, Hukum Ya, Taurat bentar, itu Bunda. hukumnya orang Bunda, kalau Yahudi. tidak bisa karena sedikit. diskusi saya turunkan. Ya, Bunda, Jangan kau kalau tidak mau nyamar-nyamar di gantian sini. ngomongnya saya turunkan. Wah, biar saya terangkan. Udah makan babi sana, kau jadi peternak babi udah cukup itu. Sok paten kali. Kau nipu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Orang kafir itu ingin menipu Allah dan menipu orang beriman. Padahal sesungguhnya mereka Jadi menipu diri kesimpulannya mereka ya sendiri. untuk Cuma. Ibu tadi ya, Simbah tadi, tolong kalau diskusi siapkan. Ayo, Pagi. hidup kekal itu kita peroleh dengan cara mengenal Yesus sebagai Tuhan atau utusan Tuhan. Johan, Utus, tadi kan udah kita jawab tadi. udah utusan. Berarti
Tidak boleh kita menuhankan Yesus kan? Loh, kenapa? Apa salah rupanya kita menuhankan Oh, berarti Anda tidak mengenalnya sebagai utusan. Berarti Anda hanya berpura-pura mengatakan Yesus utusan di mulut, tapi di prakteknya Yesus Tuhan. Berarti hidup kekal nggak orang yang kayak begitu? Yesus itu banyak gelarnya Bang Juma. Bukan masalah gelar. Bukan masalah gelar. Dia adalah RT, RW, Pak Camat, Pak Bupati, Gubernur, terserah. Tapi ini memperoleh hidup kekal itu dengan cara mengenal Yesus sebagai apa? Utusan Tuhan atau Tuhan. Cuma salahnya orang Bang Juma itu di Al-Quran orang abang itu tak ada Injil, itu aja nggak ada. Astagfirullahaladzim, kenapa larinya ke sana? Tentang Injil. Kenapa larinya ke sana? Jelas lah Bukan Bang. kita sedang membahas Injil ini, enggak. Ini berbicara mengenai hidup kekal. Oten tidak paham bahasa Indonesia. Itu temanya itu. Ini terbukti. Hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai rasul atau sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Itu loh. Hidup kekal kan yang dikejar kita ini. Umat Islam mau hidup kekal. Artinya mau masuk surga. Bukan mati kekal. Mati kekal itu neraka. Hidup kekal itu surga. Orang Kristen pun demikian, mengejar hidup kekal. Sudah dikasih tiketnya, ada karcisnya. Gini loh, resep untuk memperoleh hidup kekal adalah mengenal aku. Mengenal aku sebagai utusan atau sebagai Tuhan. Kalau Bang Juma percaya Yesus itu Tuhan, itu bagus. Kalau nggak Mati percaya, nih ya. Bagaimana mungkin saya mengenal dia, percaya dia Tuhan, sementara hidup kekal itu adalah mengenal dia sebagai utusan. Saya bukan orang gila. Jelas-jelas tertulis hidup kekal itu mengenal Yesus sebagai utusan. Berarti orang yang menuhankan Yesus, orang yang tidak mengenal Yesus. Atau jangan-jangan mereka menuhankan iblis dalam nama Yesus. Karena kalau Yesus yang asli sudah menjabarkan konsep keselamatan dengan cara beriman, percaya, meyakini kalau dia hanya utusan. Titik. Selesai. Nah, muncul kemudian kelompok Kristen menolak itu. Apa buktinya menolak itu? Dia menuhankan Yesus. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mengajarkan Kristen menuhankan Yesus? Yesus tidak. Yesus yang asli mengajarkan mengenal dirinya sebagai rasul. Titik. Nah, di ufuk yang berbeda justru ada yang mengajarkan menuhankan Yesus. Ini siapa ini? Yesus yang mana ini yang harus dikenal sebagai Tuhan? yang mengajarkan akulah jalan keselamatan katanya. Nah, jalan keselamatan yang ditunjukkan Yesus mengenal dirinya sebagai apa? Ya sebagai dia kan sebagai jalan. Nah, sebagai jalan. Terus kenapa dituhankan? Kalau jalan itulah mau ke sana. Lah, Cuma aja dia yang tahu. jalan menuju ke Monas, apakah Monas? Tapi kan arahnya kan ke Monas. Iya, tapi bukan Monas kan? Hah? Iya, nggak Monas. Tapi kan Berarti Yesus itu enggak Tuhan. Dia hanya jalan menuju kepada Tuhan, betul? Betul? Terus kenapa dituhankan? Kenapa dia dianggap Monas? makanya itu baca bang ayat bagus-bagus. Aduh. Supaya mengerti. Aduh, Yesus itu kan firman. Yesus firman. Yesus itu utusan atau firman? Firman. Jadi Yesus harus dikenal firman untuk kita hidup kekal. Mana dalilnya? Hidup kekal itu adalah mengenal Yesus sebagai firman. Dalilnya mana? Baca Bang Jo, malah Injil itu bersupaya bagus. Lama. Sudah jelas-jelas kata Yesus, hidup kekal itu mengenal dia sebagai utusan. Berubah lagi jadi firman. Masuk lagi kepada jurus tipologi. Masuk lagi ke jurus tipologi itu. Menipu lagi tuh, judul tipuan lagi yang dipakai. Putar lagi. Supaya orang tidak mendudukkan Yesus sebagai rasul. Oke ya. Oh, ada lagi oke, belum apa-apa sudah oke. Selamat tahun baru ya. Ya jangan ya diturunkan ya. Saya dulu dengan sejumlahnya. Kita uji apa dia bertahan dengan saya. Oke, kita uji ya apa si Juma ini bertahan dengan saya ya. Dua arah ya Juma.
Iya. Oke, Bang Erik sabar dulu ya, Bang Erik. Kalau Bang Erik mau diskusi, sabar dulu, saya mute dulu. Sabar dulu, tenang dulu, santai dulu. Jangan naik dengan membawa kebencian, ya. Naik membawa data, membawa akal sehat. Nanti berdiskusi dengan Bang Juma. Jangan sampai menghambur-hamburkan waktu kami dengan mempertontonkan sesuatu yang memalukan di sini. Ya, Bang Erik ya. Oke, saya beri kesempatan untuk Bang Erik naik ke atas podium. Ya, bentar ya. Izin Bang Johan. Ya, saya naikkan untuk Bang Erik, katanya mau berdiskusi dengan Bang Juma. Ya. Ini dua langsung digedein, Bunda. Jangan satu. Bunda. Ya, silakan untuk Bang Erik. Saya beri kesempatan untuk berdiskusi dengan narasumber kami pagi hari ini, yaitu Gurunda Bang Juma. Silakan. Oke, saya pakai data ilmiah sesuai dengan fakta di lapangan yang kamu lakukan dan kamu imani, ya. Ya, lebih daripada akurat daripada yang tertulis yang ribuan tahun. Ini fakta yang saya berikan sama kamu adalah fakta data ilmiah, jelas-jelas kamu imani, kamu lakukan. Oke, pertanyaan saya cuma, Muhammad apakah bersyahadat? Satu. Ya. Apa syahadat Muhammad? Ya. Itu tolong jelaskan ya. Jumat. Oke, satu aja dulu Jumat. Apa syahadat Muhammad? Oke. Nabi Muhammad diperintahkan di dalam Al-Quranul Karim, surah Al-Araf, ayat 158. Bismillahirrahmanirrahim. Kul, wahai Nabiku Muhammad, katakanlah, ya ayuhan nas, wahai seluruh umat manusia, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian semuanya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard. La ilaha illa huwal yuhyi wa yumit. Fa'aminu billah wa rasulih. Nabiyil ummiyil ladzi yu'minu billah wa kalimatihi wattabi'uh la'allakum tahtadun. Tuh jelas, Nabi Muhammad diperintahkan mengakui tiada Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Jelas. Oke? Saya boleh balik bertanya? Oke, istimewa Muhammad ya. Biasanya ya boleh saya balik bertanya? Biasanya Nabi itu adalah dinubuatkan ya. Boleh saya sebelumnya balik bertanya? Nabi. Jelaskan dulu. Boleh Ahmad saya jadi Muhammad balik itu bertanya? siapa yang ganti itu? Saya boleh balik kan kalian bertanya? mengaku Ahmad itu adalah bicara Muhammad. Sendiri dia teman-teman. Bukan. Jelaskan Bicara ke saya nggak terima sendiri, seperti itu. teman-teman. Itu di hadis itu. Saya diminta dengan pertanyaan. Sekarang itu di hadis atau di Nabi Al-Quran? Muhammad menyatakan sahadatain persaksian bahwa dirinya adalah Allah, dirinya adalah utusan Allah dan dirinya menyembah kepada Allah. Dalil saya sudah tunjukkan. Bolehkah saya balik bertanya? Di Al-Quran cuma. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Bolehkah saya balik bertanya? Boleh. Oke. Tolong tunjukkan kepada saya di mana perintah Tuhannya Yahudi Yotehepafe kepada Bani Israel untuk mengakui Paulus sebagai rasul. Silakan. Mana ayatnya? Mana disuruh di situ mengakui? Justru saya yang bertanya. Iya, harus ada ayatnya. Tunjukkan. Menangis itu jangan langsung totalitas. Bukan, pelan-pelan. Pemanasan dulu kalau mau nangis itu pemanasan. Iya, sedih-sedih dulu. Ayatnya mana? Tunjukkan dulu ayatnya. Justru saya yang bertanya mana dalilnya. Siapa Tuhannya rupanya? Yahudi. Tidak ada. Tidak seperti ada. itu ada ayat. Tidak ada seperti itu Tidak ayat. ada. Berarti agama Tidak Kristen. ada. Berarti Tidak agama ada Kristen seperti gugur. Itu agama framing. Kristen gugur. Itu namanya framing. Cuma tidak ada ya. katanya. Kok katanya tidak ada? Tunjukkan ayatnya di mana ada seperti itu.
Di mana? Saya bertanya, Bung, saya bertanya. Iya, biar kalau memang ada seperti itu ayat, biar saya tunjukkan dalilnya. Saya bertanya, di mana Alah, dalilnya? Diam dulu, Islam diam, paling diam. bodoh di dunia kaulah Juma ya. Boleh Tapi diam? Islam Saudara boleh diam sebentar ya. Anda bertanya, di mana Nabi Ya. Muhammad mengakui bukan seperti kerasulannya? itu Juma. Di mana Nabi Muhammad mempersaksikan tiada Saya Tuhan selain Allah dan dirinya adalah Rasul utusan Allah. Saya kasih dalil kan ya. Sekarang saya balik nanya, di mana dalilnya Tuhannya Yahudi Yotefafe yang Lagu udah mengutus dijawab itu, para Bang. nabi, yang mengutus Tidak para ada. nabi untuk supaya mengajarkan kepada Paulus bahwa Paulus itu adalah Rasul utusan Tuhannya Yahudi. Dalilnya mana? Ada? Oke, Ada dalilnya? Tadi Bang udah dijawab. Tidak ada dalilnya. Kita ikat itu ya, kita ikat. Ada 2000 mata memandang lebih di sini. Kita ikat bahwa tidak Gantian ada ya? dalilnya. Oke, gantian. Kemudian, Bang, Pertanyaan saya, Oke, gantian. kalau Saya tidak kira ada ya, dalilnya, dengar, kamu dengar, paham, dengar, kita pikir. dengar, dengar, Kita pikir saudara, paham nggak? dengar, saudara Erik, dengarkan. Anda sudah mengakui Oke. tidak ada dalil. Selanjutnya adalah sebelum Anda balik bertanya, dengarkan. 13 kitab Paulus ini Paulus terima dari mana? Ingat tadi tidak ada dalilnya Tuhannya Yahudi mengutus Paulus. Berarti 13 buku ini berasal dari mana? Jawab. 13 buku karangan Paulus ini berasal dari mana? Jawab. Paulus mengumpulkan semua data-data ya, sejarah di mana Yesus pergi ya. Dia mengumpulkan. Pertanyaan saya, bukan Paulus karangan. menerima dari Bukan mana? karangan. Tidak pernah Di Paulus mana? mengarang. Di mana Ya. saya bisa belajar kalau 13 buku adalah Paulus ini? Pengumpul ya. Bukan firman Tuhan kan? Bukan firman Tuhan. Tulisan di mana Yesus pergi. Tolong didengarkan. Itu udah Enggak, dijawab itu. pertanyaan saya bukan di situ. Pertanyaan saya Anda yang harus dengar, bukan saya. Pertanyaan saya, dari mana Paulus menerima 13 buku? Inspirasi dari mana? Siapa yang memberikan wahyu kepada Paulus sehingga dia bisa mendoktrin orang-orang barat untuk menjadi Kristen penyembah makhluk kuburan? Pertanyaan saya, Jangan ceramah, dari Juma. Ceramah mana? itu Dengar, dongeng dengar. loh, Juma. Dari Itu mana ceramah itu Paulus melawak. mendapatkan 13 kitabnya? Jawab. Dari mana? Juma, kita itu debat yang baik ya. Jangan ceramah itu kita tahu kan, dunia tahu kok adalah melawak ya. Pertanyaan Ceramah saya, itu nggak pernah dari Al-Quran temanya ya Juma. Pertanyaan ya. saya, Di luar dari Al-Quran mana? semuanya kita tahu itu. Ya. pertanyaan saya, kalau Paulus bukan utusan daripada Tuhannya Bani Israel, pertanyaan saya, lalu 13 buku karangannya ini dari mana? Jawab. Loh. Udah saya jawab ya. Paulus adalah pengumpul data-data ya di Saya mana tidak pergi. tanya, saya tidak tanya itu. Yang saya tanya sumber pengajaran Paulus sehingga menjadikan orang menjadi Kristen adalah dari mana? Dari setan atau dari Tuhan? Kalau Tuhan Sumber Yahudi adalah dengarkan. Tuhan Sumber Yahudi yang Anda sudah mengatakan bukan. Sekarang Sumber- kandidatnya tinggal Aduh. satu, yaitu iblis. Anda harus jujur nih. ini seperti ini kau ceramah, saya juga ceramah ya. Paulus yang Kau nggak disebut pernah 13 tenang debat buku Paulus ya, Juma. itu berasal dari mana? Al-Quran tidak pernah dibawa ceramah. Ya, mulai saya ganti pastikan, dia. saya bertanggung jawab seluruh dunia. Katanya bahwa tadi Al-Quran merasa tidak hebat, pernah tema teman-teman. dari Al-Quran untuk Tadi ceramah. ngaku hebat. Semua di luar Al-Quran. Oh, paling hebat Saya bertanggung jawab tadi. mengatakan itu. Tunjukkan Saya satu bertanya ceramah. apa? Ada tema Paulus dari Al-Quran. menerima Membahas Al-Quran. 13 Tidak kitab ada itu satupun. dari mana? Seluruh dunia. Semua dari Moderator. hadis, dari tafsir, dari kitab Dari kuning, mana? dari kitab Jangan kuning, tidur ya, dari kitab kerja. ya. Dari mana ceramah. sumber 13 buku Paulus dari mana? Ingat, Anda sudah menyangkal bahwa Tuhannya Yahudi tidak mengutus Paulus. Tuhannya Yahudi tidak mengutus Paulus. Oke. Tidak Kalau begitu 13 buku Paulus ini dari mana? Jawab. Saya diam. pernah. Ya, semua dari hadis, dari tafsir, dari kitab-kitab lain, dari kitab karangan Pak si Erik, bentar, Anu, saya si potong Polan, dulu, Pak Erik. ya. Pak Erik, Saya bertanggung jawab bentar mengatakan dulu. itu. Ya, Mulai bentar, gila bentar, dia. Pak Erik. Pak Erik, tadi kita di awal sudah komitmen ya Pak Erik ya. Pak Erik juga sudah janji Iya, tapi berdiskusi kan bukan dengan seperti baik. itu Pak, debat kok malah ceramah gitu loh. Bukan, gini Pak Erik.
Di dalam perdebatan itu ada tanya jawab. Pertanyaan dijawab. Jangan pertanyaan dijawab saya dengan jawab. Kalau nggak pertanyaan. tahu saya. Sabar dulu, Kalau dengarkan nggak dulu, saya dengarkan tahu, dulu. ya saya jawab. Ya. Tidak tahu. Bentar. Sabar dulu. Santai, tenang. Ya, dari tadi kan gurunda saya tenang menjawabnya, tidak pakai emosi, tidak pakai kebencian, tidak pernah menghujat. Ya, nah sekarang Bang Erik ketika ditanya oleh gurunda saya, dijawab. Jangan menjelaskan dulu sebelum dijawab. Inilah, ya kalian itu selalu menjelaskan sesuatu dulu, jawabannya ketinggalan. Jadi kita mumet gitu yang mendengarkan. Sekarang kalau mau melanjutkan diskusi, silahkan. Ya, tapi dijawab dulu pertanyaan, baru nanti kalau disuruh menjelaskan, dijelaskan. Jangan ketika tidak disuruh untuk menjelaskan, kamu menjelaskan dengan sendirinya. Ya, oke. Oke, saya jawab ya. Kalau Bang Erik Oke, ya, saya dijawab, jawab. silakan. Ya, saya jawab. Paulus ya tidak pernah mengarang kitab, melainkan dia adalah mengumpulkan data-data dari semua di mana Yesus pergi. Ya, penulis Alkitab, ya kitab suci Kristen, ada 40 orang, bukan hanya Paulus, ya. Lebih 40 orang. Bukan ada di situ personal pribadi, tidak ada. Itu Thomas, hanya tolong besarkan suaramu, Thomas, dilihat dulu. ya. Suaramu Biar kecil. saya jelaskan. Oke. Itu adalah hasil kumpulan yang dikumpulkan oleh Paulus. Saya tanggapi gini, saudara Erik. Surat Roma dari Paulus, 1 Korintus dari Paulus, Filipi dari Paulus, Kolose dari Paulus, Filemon dari Paulus, Galatia dari Paulus, Titus dari Paulus, Efesus dari Paulus, Tesalonika dari Paulus. Paulus. Pertanyaan saya, dari Paulus ini Paulus terima dari mana gitu loh? Sudah saya jelaskan, Paulus mendapatkan ya semua dikumpulkan. Mana dalilnya? Dia mengumpulkan Di mana dalilnya data-data, Paulus semua. mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus Bukan mengumpulkan? karangan. Di mana dalilnya Paulus mengumpulkan? Di mana dalilnya Paulus di situ menulis? Di mana? Hei, Mana saudara, dalilnya di situ menulis? saudara yang saya tanya, Nanti nangis kau kalau kuburat ya. Anda Sapi betina baca, menulis. Ya. Anda Tunjukkan di mana baca sapi betina surat-surat menulis. Paulus, semua dia katakan dari Paulus, Rasul Tuhan Yesus, dari Paulus, utusan Yesus, dari Paulus. Pertanyaan saya, 13 buku yang dikarang oleh Paulus ini, Anda sudah akui bukan dari Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, kalau bukan dari Tuhan lalu dari mana? Jawab. Oke, saya jawab ya. Semua perkataan Yesus yang pergi di kemana-mana dia pergi adalah ditulis oleh muridnya, ditulis oleh masyarakat sekitar ya. Di mana Apa kejadian Yesus pergi ke Galilea, di sana Yesus apa ini? dengarkan. Yesus di situ berkata ditulis ya. Masyarakat di situ ditulis oleh murid. Itu yang dikumpulkan oleh Paulus, bukan dikarang. Ya, kalau kamu kayak gitu, ya itu framing. Saya framing nanti ditunjukkan di mana sapi betina menulis. Tunjukkan di mana dalilnya sapi betina menulis, gajah menulis. Tunjukkan. Ayo. Dari mana Paulus menerima 13 Di buku mana itu? sapi betina menulis Al-Quran? Mulai Tunjukkan. histeris dia, teman-teman. Bukan. Kau kan framing kan, saya juga bisa mulai framing. stres dia. Ya, itu framing namanya. Saya pun framing. Paulus Ditunjukkan di mana mengatakan, dalilnya "Aku sapi betina berkata." menulis Al-Quran. Di mana? Bukan atas firman Tuhan. Ya, sapi Itu betina perkataan menuliskan. Paulus. Sapi betina di situ Sekarang menuliskan. ketika dikatakan itu di Gajah dalam juga 2 menulis. Korintus 11 nomor Ya, 17. semut menulis kecil-kecil tulisannya. Paulus menuliskan apa yang aku katakan. Aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Nah, Paulus kalau berkata bukan menurut firman Tuhan, lalu menurut firman siapa? Karena hanya 2 pembisik. Yang pertama adalah Allah, Tuhan pencipta langit dan bumi, membisikkan ke dalam batin manusia wahyu. Yang kedua iblis. Paulus mengatakan bukan Tuhan yang memberikan pengajaran kepada dia. Lalu siapa? Jawab.
Dia mengumpulkan. Mana Dia dalilnya Paulus mengumpulkan? data-data. Mana ya? dalilnya Paulus mengumpulkan? Aduh. Aduh. Penulis Alkitab Aduh. bukanlah Paulus, ya. Bukan 13 Paulus. bukunya yang Bukan saya Paulus. tanya. Bukan, Roma, bukan. Korintus, Ya. Filipi, Kolose, Galatia, Filemon, Titus. Itu yang saya tanya. Itu karangannya sendiri. Dia menerima bukan dari bisikan Tuhan. Lalu dari bisikan siapa? Ayo, jawab. Berdasarkan dari mana kamu dia mengarang? 2 Berdasarkan dari Korintus mana kamu 11, mengatakan seperti 17. itu? Apa yang aku Paulus katakan, aku mengatakannya bukan sebagai orang yang berkata menurut firman Tuhan. Berarti dia berkata menurut firman siapa? Firman siapa? Oke. Sapi betina juga berkata demikian, ya. Saya tunjukkan ayatnya. Dengarkan. Sapi betina juga ya berkata demikian. Saya buka ayatnya ya, sapi betina ya. Sapi betina berkata. Allahu Akbar. Jangan kau apa, ya? Al-Baqarah 34 sampai 36. Al-Baqarah. Ya. Coba baca di situ. Apa di situ kata sapi betina? Allahu Akbar. Apa di situ Allah. perkataan sapi betina? Ya silakan Anda baca sapi betina di mana? Di mana ada sapi itu. berbicara di mana? Di mana? Ini Ah. kami berfirman, wahai Adam, Mana sapinya? Mana sapinya? tinggalkan. Di mana sapinya? Sapi Di mana? betina 34 sampai 36. Di mana sapinya berfirman? Loh, sapinya udah mati. Oh, sapi mati Pada berfirman. saat itu sapi yang berbicara Juma. Oh, sapi berbicara. Oh, Mama Itu ada kok. Al-Baqarah itu apa? Oh, Al-Baqarah itu apa? sapi. Saya Al-Baqarah bacakan itu apa? ayatnya. Saya bacakan. Al-Baqarah itu apa Juma? Wa iz Kang Dito, multi lagi, Kang Dito. Al-Baqarah itu apa, Cuma? li Adam fasajadu illa Kalau seperti itu kau debat ya, iblis. saya bisa juga Aba seperti itu. wastakbara wa kana Ya. minal Itu premik namanya. kafirin. Ceramah namanya Wa itu ya. qulna ya Gimana? Adam uskun Masih menantang kau? anta wa Masih ada zawjukal jannah Ah. wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma Kan coba-coba debat di ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من Ngerti itu, Bang. الظالمين. Di mana dalilnya sapinya berfirman? Mana? Mana? ini. Sapi berfirman mana? Al-Baqarah 34 Bang sampai Erik, 36 Bang baca. Erik, bentar Bang Erik. Baca Al-Baqarah 34 sampai 36. 34 yang saya sudah bacakan. 34 Baca saya dulu sudah di situ bacakan. apa kata sapi Wa betina. iz qulna lil Apa perkataan sapi betina di situ? malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Di mana sapi betina berfirman? Mana dalilnya? Sapi Ini nih sapi dalilnya, berfirman sapi mana? berkata. Sapi berkita. Nih. Kok sapi berkita? Sapi betina berkata. Di mana? 34 sampai 36. 34 saya baca tadi. Ini kami berfirman, Wa wahai iz Adam, qulna lil tinggalkanlah malaikati engkau isjudu dan li istrimu. Adam fasajadu illa iblis. Mana sapinya berfirman? Hah? Itu Mana? ayat Al-Baqarah itu apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Apa artinya Al-Baqarah? Ya Allah ya Karim. Udah ya, jawab. udah selesai. Enggak sanggup dia host. Oh, Udah enggak. bukan. Yang pasti Kau karena framing yang tadi pasti, Paulus, saya juga framing Paulus Al-Baqarah. tidak menerima firman Ya. dari Tuhan pencipta langit dan bumi. Sapi betina tidak pernah menerima sumber firman kandidat Tuhan. satu-satunya tinggal satu yaitu Sapi iblis. betina tidak pernah Bang Suma menerima kalau dia firman mau Tuhan. diturunkan Saya aja bertanggung Bang jawab. Suma. Mana Turunin aja firman kalau Tuhan? Iya, Diterima jadi sapi tinggal betina. satu kandidat. Hah? Pembisi itu ada Sapi dua. betina Yang pertama mana adalah pernah dia Tuhan mendapat pencipta bisikan? langit dan bumi. Dari Yang siapa kedua dapat adalah sapi iblis. betina? Ternyata Paulus Gajah menulis siapa? bukan Dari firman siapa? Tuhan. Berarti Loh, Berarti- saya bicara pakai data. Paulus Al-Baqarah, didatangi oleh sapi siapa? betina. Sehingga Berarti sapi Paulus betina di situ yang berbicara. menuliskan 13 buku. Siapa yang mengajarkan Paulus? Bukan Tuhan. Selain Tuhan siapa? Oke, kau 13 buku ya. Kau bilang saya nggak usah, satu buku aja. Sapi betina menuliskan satu buku, ya. Satu ayat sampai berapa ayat itu sapi betina di situ berkata, Apalah sapi ya? betina, sapi betina.
Loh, Nyambung sama. Kan sama kan? Kan boleh juga. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Apa Nggak nggak nyambung nyambung? kau. Loh, apa nggak nyambung? Dia mengatakan Kau nggak Paulus, bisa- ya? kau nggak bisa Memaksakan menjawabnya. Paulus, ya? Memaksakan. Bang Padahal Erik, Paulus bentar, Bang adalah pengumpul Bentar, data. Bang Erik. Tadi Bang, dari Bang jauh. Erik tahan dulu. Paulus pengumpul Bentar data. Bang John, Bang Ya, John, Bang bukan Erik. pengarang. Oh, Bang Erik bentar Bang Erik. Ya, bentar. Kami dulu Bang Erik. Begini Bang Erik ya. Jangan mempertontonkan sesuatu yang Anda tidak paham, kemudian itu menjadi lelucon di sini. Sejak kapan umat Islam itu ada sapi bisa nulis ayat? Nggak ada. Sama, Pak. Ya, bentar ya. Sabar Harus dulu, adil tuh, Bang. sabar Harus dulu adil. ya. Ya harus adil juga. Dan satu hal lagi teman-teman Kristen ya. Ketika ada seorang muslim membacakan ayat suci, ya, itu tolong diem dulu karena itu adalah sesuatu yang harus kami hormati. Ketika ada seseorang membaca Al-Quran, kami harus mendengarkannya. Itu kewajiban kami. Jadi jangan ganggu kami ketika ada yang membaca surat ayat suci kami, kemudian kalian ricuki. Tolong diam sebentar dulu sampai selesai dibacakan ayatnya. Ya, karena itu azab kami sebagai umat muslim ketika mendengar Al-Quran, itu kita harus diam dan mendengarkan. Ya. Tolong dihormati itu ya Bang Erik ya. Silakan dilanjut Guru Nda. Jadi Anda membawa sapi betina itu bercerita tentang tragedi yang terjadi pada masa itu. Bukan sapi betina menulis Al-Quran. Jangan pamer kalau apa gila itu sendiri. Jangan ngajak-ngajak yang lain. Pertanyaannya adalah, Anda sudah mengakui Paulus itu tidak diceritakan dan tidak diutus oleh Tuhannya Yahudi. Nah, saya bertanya, kalau demikian, Musa diutus oleh Tuhannya Yahudi, menerima Torah. Yesus diutus oleh Tuhannya Yahudi, menerima hikmat Injil. Nah, Paulus juga ada diterima 13 buku. Pertanyaannya, siapa yang memberikan kemudian inspirasi kepada Paulus untuk menulis 13 kitabnya? Tuhannya Yahudi tidak. Lalu siapa yang datang kepada Paulus mengajarkan 13 kitab kepadanya? Itu siapa? Karena di dalam pengakuan Paulus sendiri ada iblis yang menggocoh dirinya di dalam tubuhnya. Pertanyaannya, siapa yang memberikan pengetahuan kepada Paulus mengarang 13 kitabnya ini? Tuhannya Yahudi sudah tidak. Lalu siapa? Jawab. Kita tunggu. Oke, saya jawab ya. Oke. Itu menurut itu framing kau ya. Kalau ya Paulus tidak pernah mengarang kitab ya, melainkan dia adalah mengumpulkan data dari semua ya penjuru, bukan dikarang ya. Itu jelas ya. Paulus. Oke. Saya sapa dulu saudara saya yang baru naik. Kang Dito, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Gurunda. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, silakan Izinkan dilanjut. saya moderator. Kang Dito saya jadikan Oke. moderator ya. Oke, lanjut. Jadi Juma ya, kalau kau framing seperti itu ya, saya bisa juga seperti itu ya. Kok jadi framing? Paulus ya, dengarkan, Paulus adalah mengumpulkan data dari Tolong semua. tunjukkan di mana datanya Paulus mengumpulkan data. Silakan. Oke, coba tunjukkan sama saya. Ya, kok jadi saya? Sapi betina ya, dari Kenapa mana dia jadi- dapat bisikan? Kenapa Dari jadi mana saya? dia dapat sapi betina? Anda Tunjukkan. mengatakan Paulus mengumpulkan data, mana dalilnya? Kalau Lukas Iya. mengumpulkan data, dalilnya Lukas 1 nomor 1 sampai nomor 3. Itu Lukas. Nah, sekarang Paulus mengumpulkan data, dalilnya di mana? Paulus itu seketika datang inspirasi ke dia dalam otaknya, lalu dia ngarang isinya. Pertanyaannya, kalau Paulus tidak menerima firman dari pencipta langit dan bumi, lalu dari mana dia mendapatkan 13 bukunya ini? Dari mana? Udah?
Memang dalam- ya, kalau di dalam habis-habisnya pengakuan tidak ada Paulus- habis-habisnya debat ini ya, karena perkataan itu di dalam pasti ada. pengakuan Paulus, Pasti ada, ya. 2 Yang di Korintus luar akal 12 sahih nomor manusia 7, pun ada. Paulus Banyak. mengatakan bahwa di dalam dagingnya ada utusan iblis. Pertanyaannya, apakah utusan iblis yang datang kepada Paulus inilah yang mengilhamkan kepadanya 13 kitab? Jawab. Iya. Agak tuh ngapan nih kodong kamu Mengumpulkan data-data dari mana-mana. Cece paluka jangan. Ngapa Udah. nih paluka jangan ikut berdebat. Oke, saya ngaku aja nggak bisa jawab. Tapi jawab ya. Jawab ini ya. Itu pertanyaan saya garilo juga. lo. Dari mana sapi betina mendapatkan? Kok jadi atau sapi? Kau mendapatkan ribut sama bisikan? sapi, weh. Kau Menulis. pikir Anda kau ribut sama sapi Eh? sana. Sapi betina. Iya, Itu ada kenapa loh. lari ke sapi betina, weh, kau Loh, masih? Udah saya jawab, saya ngaku. Oke, Ngapa lihat kalau saya pegaringan nih, Kak? Oke, tidak ada dalilnya. Satu Kayaknya garing kamu lupa ngunyah siri. Tidak ada dalilnya. Jemaah, saya coba saya gantian bertanya. Tunjukkan dalilnya ya. Dari mana sapi betina dapat bisikan? Dari Ya Allah, mana dapat betina sapi Di betina mana menulis? ada sapi betina menulis Al-Quran? Ya Allah. Loh, sama halnya jemaah. Kamu mau Sama, menyamakan apa Paulus dengan bedanya? sapi? Maksudmu Apa bedanya, sapi sama Jemaah? Paulus sama? Itu kan pendapat kau, saya juga Kau pendapat menyetarakan saya. sapi dengan Ya. Paulus? Gitu. Siapa bilang tidak ada di situ sapi betina? Iya. Siapa bilang itu sapi betina banyak ayat Ini saya bertanya, dari mana Paulus mendapatkan ilmu? 13 dari buku. mana dapat sapi betina ilmu? Sama. Ngapa Ya. nak kulit sapi betina? Pertanyaan yang Mas? sama. Dari mana dapat sapi betina? Di mana ilmunya sapi betina Loh, menulis? itu Alamak. ada tertulis itu Di mana Al-Baqarah. Eh, Itu Al-Baqarah. apa? Kau kan berdasarkan Kang Dito Paulus. moderator ya. Di situ ada tertulis Waduh. Paulus kan. Saya pun ada tertulis data saya di sini Al-Baqarah. Allahu Akbar. Ya. Bunda. Ini Di ayat mana yang sapi berbicara betina sini. menulis? Balikin Bang Kau Gimana? nggak bisa Galatia menjawabnya kapan nulis surat? kemana-mana. Galatia Apa kapan pertanyaan nulis kamu surat? itu? Sebentar Erik, Galatia kapan nulis surat? Galatia siapa yang nulis? Kota Galatia gitu. Kau nih nggak pernah bisa diskusi kau nih. Kampungan Makanya. kali. Kau kampungan kali kau. Kemudian liam dulu biar Bang Juma dulu. Tante, Sabar, Tante Bang. saya sudah kenal sama Tante. Kalau diskusi ya saya maklumi Tante ya. Udah turunin aja lah Bunda, izin lah. nggak Tante boleh itu ya. laki-laki tapi saya Habis waktu saya Bang anggap Suma yang orang Tante botol ya. begini udah, izin lah. Tante, Turunin aja lah. Ini ada tenang Kang dulu Dito. Tante. Ada Kang Dito. Kami dulu Kang sama Dito. si Juma. Ya, moderator. Kami bahas dulu sapi Kasih aku betina dulu dengan momen, Bunda. gajah. Ya, Baik. ya. Ini perkataan gajah loh. Saya makanya di Perkataan situ. gajah lagi, bukan lagi sapi, Loh. gajah lagi. Jadi lalu siapa yang berkata di situ? Siapa di situ? Allahu Akbar, Ah? Masya Allah. Itu sapi betina yang berkata di situ. Itu memang tertulis. Kau ngomong apa ini? Itu sapi Al-Baqarah itu apa? Izin Bunda, Bunda diturunkan aja ya. Ke botol ini orang. Apa Orang botol Tahu. sama? Ini sama-sama framing, Pak. Kau nih longor dari tadi kau orang Dengan nanya. ceramahmu nggak pernah dari Al-Quran, Pak. Silakan Ya? turunkan ganti pemain, silakan. Adalah turun Ya, aja. Ganti pemain. Udah. Cari Kristen yang lebih berakal di bawah sekaligus atau pendeta atau apalah yang ada di bawah. Dinaikkan, lanjut. Kebanyakan minum tua kau itu, Acen. Yang sudah naik minta permintaan naik ya, tolong tapping ya Kristen, ke tapping Kristen saja, karena banyak sekali yang mau naik ya. Itu Kristen. sama Bang Dian mengenali pendeta, silakan dinaikkan yang pendeta dulu satu. Silakan lanjutkan. Ya, jadi bagi hari ini suara saya sudah kedengaran Bunda? Kedengaran. Ada ya? Iya. Oke, buat teman-teman semuanya, masih kecil, ini suara saya kecil.